Hai, Assalamualaikum semuanya. Teman-temanku dari TikTok, dari dunia maya, dari dunia nyata, dari dunia mana saja. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bisa beraktivitas dengan baik. Teman-teman, kenalkan saya dari Tegal. Saya adalah ibu rumah tangga yang menekuni dunia jahit. Seneng gak sih? Seneng dong, ya kan? Saya menekuni dunia jahit menjahit itu ketika bukan menekuni ya, berawal dari eh, saya melihat aktivitas orang tua saya, emak saya, kakak-kakak saya yang semuanya bisa menjahit. Nggak semua kakak saya bisa menjahit ya, tapi lebih banyak bisa menjahit. Mereka kursus apa nggak sih? Enggak. Kakak saya rata-rata otodidak ya, dan emak saya pun sepertinya otodidak. Nah, apa sih proyek pertama dunia jahit saya dimulai, yaitu kurang lebih ketika saya masih kelas 4 SD atau 5 SD, saya lupa waktu itu. Saya diberi proyek oleh orang tua saya, emak saya, menjahit atasan mukena ya, yang potongan, bukan mukena yang terusan. Zaman dulu itu di kampung ya, rata-rata mukenanya itu terusan. Nah, ini adalah mukena waktu itu yang baru-baru tren, yang modelnya adalah atas bawah, yang sekarang ya. Saya disuruh jahit apa sih waktu itu? Saya waktu itu disuruh jahitnya, kalau nggak salah ya, salah ingat itu atasan ya. Saya diajari jahitnya kayak gini ya, jahitnya kayak gini ya. Dan akhirnya jadi. Dipakai nggak mukenanya? Dipakai teman-teman. Nah, saya senang sekali tuh waktu itu. Oh, saya bisa jahit mukena. Saya bisa pakai mukenanya itu buat saya sendiri gitu. Lalu proyek kedua saya apa lagi? Nah, karena waktu itu saya masih SD dan saya bilang sama mak saya mau buat rok seragam SD gitu. Akhirnya emak saya mengajari gitu. Buatnya seperti ini. Waktu itu modelnya rempel ya, tapi nggak rempel full. Jadi kayaknya kalau nggak salah yang rempel itu hanya bagian kupnat depan belakang lah gitu. Jadi nggak jadi, dan saya pakai untuk berangkat sekolah itu roknya. Kemudian dari situ apakah lanjut hobi saya? Tidak. Saya berhenti teman-teman. Setelah orang tua saya, emak saya tidak ada, meninggal. Kemudian saya hanya fokus sekolah ya. Tidak memikirkan apapun, saya hanya sekolah. Kemudian saya akhirnya menikah ya. Setelah menikah, saya bilang pada suami saya bahwa kayaknya saya nggak mau bekerja deh. Saya maunya di rumah aja. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di rumah. Tapi kemudian di rumah saja juga akhirnya bosen. Saya merasa jenuh. Mau ngapain gitu di rumah sendirian gitu kan. Sementara suami saya kerja, kadang-kadang keluar kota gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang pada suami saya bahwa saya kayaknya pengen kursus deh, kursus jahit gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar menjahit. Belajarnya di mana waktu itu? Nah, waktu itu kan saya tinggalnya di Taman Mini ya, di Jakarta Timur. Akhirnya saya mencari tempat kursus. Waktu itu saya melihat di dekatnya Pasar Kramat Jati di situ. Disitulah saya kursus dan saya tanya-tanya. Berapa lama saya belajar? Saya belajar kurang lebih 1 tahun ya, dari program dasar, terampil, sampai dengan mahir. Sebenarnya harusnya itu kursusnya itu per 3 bulan. Per 3 bulan kita belajar dasar. Bisa nggak bisa, kita hanya diberi waktu 3 bulan. Terus kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa ya kita harus bayar lagi untuk belajar lagi supaya kita bisa, sampai bisa gitu. Nah, saya waktu itu bilang sama pengurusnya bahwa saya itu maunya belajarnya full. Saya tidak mau belajar seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya ingin full dari hari Senin sampai hari Jumat. Gitu teman-teman. Akhirnya saya full belajarnya dan saya selesai kursus jahit itu selama 1 tahun. Jadi saya kursus itu dari kursus dasar, terampil dengan mahir.
Dari dasar itu kita diajari apa? Diajari polanya, diajari hitung-hitungannya, itu dasar ya. Kemudian menginjak ke terampil, kemudian menginjak ke mahir. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa memiliki hobi atau ketertarikan pada hal-hal tertentu, ayo, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Belajar terus. Saya pun sampai sekarang masih belajar, ya. Kalau apa yang misalnya ada yang menjahit nih, bisa nggak nih model seperti ini? Gitu. Insya Allah saya katakan bisa. Kemudian saya akan belajar, belajar, belajar. Belajar itu bukan hanya dari teman-teman kita sesama penjahit, kita juga bisa melihat di YouTube karena banyak senior-senior kita yang sudah menerbitkan tayangan-tayangan mereka di YouTube. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perkenalan kita. Sampai jumpa kembali di challenge public speaking yang kedua. Semoga teman-teman suka. Assalamualaikum. Dah.